Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dengan anggota yang pertama Desi Mardianti dengan NIM 2020-11027. Yang kedua ada Tri Maulana Anjas Kusuma dengan NIM 2020-11065. Yang ketiga ada Ahmad Mujib Maulana dengan NIM 2020-11110. Yang keempat ada saya sendiri dengan Sintanya Kamila Putri dengan NIM 2020-11446. Yang terakhir ada Tifa Putri Nabila Ulaya dengan NIM 2020-11448. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Nah, apa sih itu komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis? Di sini tempat saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama akan disampaikan oleh Desi Mardianti dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman lainnya. Komunikasi bisnis. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communis atau common, dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Sementara itu, bisnis dipahami sebagai seluruh kegiatan komersial dan industrial yang menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidup. Dalam kegiatan bisnis dikelola sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya finansial untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Suatu kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa komunikasi yang berlangsung dengan baik. Organisasi merupakan wadah yang dibangun oleh sekumpulan yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Di dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing individu di dalam organisasi tersebut akan sangat dibutuhkan proses komunikasi yang mendukung cita-cita organisasi. Fungsi komunikasi dalam manajemen. 1. Fungsi informatif. 2. Fungsi persuasif. 3. Fungsi regulatif. Dan keempat, fungsi kontrol. Level-level komunikasi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi. Beberapa. 1. Kita mengkomunikasikan apa dan siapa diri kita. 2. Bahasa dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyatakan sesuatu. 3. Kebanyakan komunikasi interpersonal terpusat kepada kepentingan diri kita agar orang lain bertindak seperti yang diinginkan. 4. Pemaknaan ada pada orang lain bukan pada kata-kata. Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang berkomunikasi secara tatap muka untuk memenuhi tujuan tertentu. Ada beberapa jenis kelompok, yaitu kelompok kerja, fokus grup, komik, press conference, rapat publik. Komunikasi massa menyebarkan informasi melalui komunikasi yang paling sering digunakan adalah iklan. Iklan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, iklan perusahaan, yaitu iklan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan atau meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Kedua, iklan komersial, yaitu iklan yang bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk barang dan jasa. Manfaat melakukan komunikasi dalam bisnis. Manfaat melakukan komunikasi dalam organisasi bisnis diantaranya adalah karena komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan dan bawahan, kolega, orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi internal. Membangun komunikasi internal akan memberikan dampak yang besar bagi organisasi. Beberapa manfaat dari komunikasi internal adalah berikut. Komunikasi mendatangkan efektivitas kerja yang lebih besar. Komunikasi menempatkan orang-orang pada tempat yang seharusnya.
Komunikasi membawa orang untuk terlibat dalam organisasi dan meningkatkan motivasi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Komunikasi meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Komunikasi dengan pemilik usaha. Komunikasi dengan pemilik usaha dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi secara timbal balik, sehingga di samping memperoleh pandangan dari pemilik, manajemen juga dapat memberikan informasi kepada pemilik mengenai keberadaan dalam posisi perusahaan. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan manajemen. Pihak manajemen bertugas melaksanakan aktivitas bisnis yang sebelumnya melalui proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pihak manajemen merupakan orang yang menjalankan aktivitas bisnis, sehingga kualitas informasi yang diperoleh pihak manajemen harus benar-benar diuji kesabarannya. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan karyawan. Karyawan adalah bagian integral dari organisasi atau lembaga bisnis. Mereka tidak memegang jabatan struktur, namun bersentuhan langsung dengan proses produksi. Pesan komunikasi dari pihak manajemen kepada karyawan bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun audiovisual. Dan yang terakhir yaitu komunikasi eksternal, mencakup komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar lembaga bisnis dan memiliki kepentingan untuk kelangsungan bisnis. Tujuan komunikasi eksternal ini adalah membina hubungan baik dengan pihak luar yang menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga bisnis. Baik, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah mau menjelaskan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.